Baiklah, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Kita akan memulai ibadah peneguhan pemberkatan nikah pada hari ini. Kita akan masuk dalam liturgi. Hari ini, babak kehidupan yang baru akan mulai diukir. Sebuah peristiwa yang indah dan tidak akan terlupakan. Kita berhimpun untuk menyaksikan peneguhan dan pemberkatan pernikahan bagi saudara Kris Ivan Permana dan saudari Vera Kumalawati Suswanto. Mereka berniat mengekalkan hubungan cinta kasih mereka di dalam penyertaan Allah. Kita akan berbagi sukacita dan memohon berkat Tuhan bagi mereka. Biarlah sukacita mempelai berdua menjadi sukacita kita bersama juga. Saya undang untuk bangkit berdiri. Will heaven hold
Kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan Saudara Kris Ivan Permana dan Saudari Vera Kumalawati Suswanto ini terjadi atas pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dialah yang selalu memelihara kesetiaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Surat Yohanes yang kedua pasal 1 ayat 6 menuliskan demikian. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Mari kita bersama memohonkan pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur siang ini oleh karena anugerah pertolongan-Mu, diberkati untuk boleh menyaksikan peristiwa cinta kasih yang telah Tuhan tanamkan di dalam kehidupan anak-anak-Mu, Kris dan Vera. Mereka akan meneguhkan janji mereka di hadapan Tuhan dan jemaat Tuhan sebagai suami dan istri yang diberkati Tuhan dan saling memberkati satu sama lain. Oleh sebab itu tuntunlah kami semua dengan hikmat firman-Mu pada saat ini, dan biarlah Roh Tuhan yang kudus beserta dengan kami di dalam pikiran, di dalam hati, sehingga saat firman Tuhan kami simak dan dengarkan, apa yang baik pesan dari Tuhan jelas dan boleh kami pegang di dalam kehidupan percaya kami, terkhusus anak-Mu Kris dan Vera. Kami siap ya Tuhan untuk mendengar dan memelihara firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami mohonkan doa kami ini. Amin. Bacaan Alkitab dari surat Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Surat Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33 dituliskan demikian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikian pembacaan kitab suci. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Setiap tindakan kita ada motifnya, ada latar belakangnya. Ibu bapak, saudari-saudara, Kris dan Vera, ada yang melatar belakanginya. Kalau kita makan dan minum, apa motifnya? Karena kita lapar dan kita butuh asupan energi dari air, ya, dan juga dari makanan. Kalau kita tidur,
Apa motifnya? Apa yang melatar belakangi? Kita ngantuk ya, dan butuh istirahat. Motif-motif itu asalnya dari Tuhan ya, yang terkait kebutuhan utama kita, makan, minum, tidur, itu dari Tuhan. Itu mekanisme yang Tuhan ciptakan. Luar biasa Tuhan kita ya, luar biasa sekali. Mekanismenya seperti itu. Dan kadang kita sih ngomong gini, Pak, itu mah alami lah, orang makan, ya orang minum, orang tidur. Padahal kalau kita pikirkan itu yang Tuhan yang ciptakan kita itu seperti itu. Ada motifnya. Nah, di samping tindakan-tindakan yang motifnya dari Tuhan yang suci itu, ada juga tindakan yang motifnya itu dari diri sendiri. Ya, biasanya ini terkait keinginan ibu bapak saudara-saudara ya. Misalnya kalau kita nonton film kegemaran kita, kebetulan artisnya kita suka, itu motifnya dari kita kan, ya, dari kita. Aku pengen nonton film itu. Berkali-kali mungkin kita tonton. Atau hobi kita semua, kita punya kesenangan, kegemaran. Aku mau masak ini, aku mau melakukan ini, aku mau pergi ke sini. Itu motifnya keinginan kita saja. Nah, pertanyaannya begini, pernikahan itu motifnya bagaimana? Dari Tuhan apa keinginan kita? Bagaimana? Nah, di dalam Alkitab jelas bahwa ternyata laki-laki dan perempuan yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menikah itu menyadari mereka menikah karena termotivasi oleh kasihnya Tuhan Yesus. Jadi pernikahan Kristen itu motifnya suci, bukan keinginan kita sendiri, tetapi memang karena kita termotivasi oleh kasih Tuhan Yesus. Nah, karena dilatar belakangi oleh kasih Tuhan Yesus, maka model hubungan suami istri di dalam pernikahan Kristen itu modelnya sama seperti kasih Tuhan Yesus bagi jemaat. Sama ya, seperti itu. Cara Tuhan Yesus mengasihi kita, mengasihi jemaat, itu jadi cara suami dan istri saling mengasihi satu sama lain. Jadi kalau ibu bapak bertanya apa sih khasnya pernikahan Kristen, menikah di gereja dengan pernikahan yang bukan Kristen, jawabannya jelas. Kalau orang yang menikah di gereja, orang yang menikah secara Kristiani, itu termotivasi dia menikah karena dia tahu kasih Tuhan Yesus bagi jemaat, bagi gereja, bagi kita semua. Rasul Paulus di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 22-33 tadi, itu memberi model ibu bapak saudara-saudara, model cara Tuhan Yesus mengasihi yang juga jadi model pernikahan Kristiani. Ada 4 model ya. Ada 4 model cinta kasihnya Tuhan Yesus yang dapat menjadi model cinta kasih dari suami istri yang menikah di dalam Kristus. Jadi Chris dan Vera, berdoalah kepada Tuhan supaya Roh Kudus membuat kalian menghidupi cinta kasih yang 4 model ini ya Chris, Vera ya. Model pertama, yaitu kasih yang semangatnya memberikan yang baik walau harus berkorban sekalipun. Kasih yang semangatnya itu, spiritnya itu memberi yang baik walaupun harus berkorban. Tuhan Yesus jelas menunjukkan itu. Kalau kita lihat salib ibu bapak, itu nggak ada mie di sana. Ada nggak? Nggak ada. Sebab mie-nya Tuhan Yesus itu sudah dibagi. Yang ada itu kita yang dikasihi oleh Kristus. Jadi sederhana dan praktisnya, maka tidak ada lagi di dalam orang yang menikah itu ya, melihat kasih Kristus itu mie, nggak ada, mie-nya udah dibagi. Yang ada adalah for. Saya senang nih tagnya tadi saya ngintip ya, depannya for ya, forever with Chris gitu ya. Itu siapa yang ciptakan itu, Vera atau Chris atau bareng-bareng? Bareng lah. Oh bareng ya. Wah ini kan udah nggak ada lagi mie-nya, udah dibagi. Saya setuju, menikah ya begitu, yang ada for him kalau kata Vera. Yang ada for her kata Chris. Kalau udah ada anak, for them. Mie kita udah dibagi, mie kita sudah diupdate. Itu karena kita terinspirasi oleh cara Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan oleh sebab itu kita beri yang baik sekalipun walaupun harus berkorban. Karena kita ya tadi, for her, for him. Mie-nya udah dibagi. Itu model pertama. Semangatnya seperti itu kasihnya. Yang kedua adalah kasih yang tujuannya itu saling memurnikan karakter baik. Saling memurnikan karakter baik.
Kalau murni itu, kalau bahasanya Rasul Paulus itu dibaptis. Kalau bahasa sehari-hari kita mandi. Kalau kita mandi kan biar bersih ya, biar semua kotoran itu lepas. Karakter kita juga begitu. Setiap waktu dimurnikan, ibu bapak saudara-saudari. Gak ada orang yang lahir terus sempurna, gak ada. Yang ada setiap waktu dimurnikan, sehingga semua potensi yang baik itu muncul. Pertanyaannya, gimana potensi baik itu muncul? Jawabannya sederhana, karena orang itu dikasihi. Itulah cara Tuhan Yesus. Kalau ibu bapak rajin baca Injil, jelas Tuhan Yesus itu waktu ketemu orang yang jahat, orang yang buruk, orang yang salah, berdosa, ditolongin. Bukannya dicaci, dimaki, dijauhi, dibenci, diomelin. Ditolong oleh Tuhan Yesus supaya mereka bangkit, supaya karakternya murni, supaya mereka menikmati semua yang baik. Nah, ini kan jadi motivasi juga bagi orang yang menikah, yang melihat kasih Tuhan Yesus. Tujuannya adalah kasih itu memurnikan karakter yang baik. Jadi Kris dan Vera, manakala ke depan, hari-hari ke depan, minggu, bulan, tahun menemukan ya, ada yang wah ternyata istriku itu lemah di sini. Wah ternyata suamiku itu nyebelin dalam hal ini. Jangan dicaci, jangan diomeli, jangan dijauhi, jangan dibenci. Kita ingat Tuhan Yesus. Justru kita harus mengasihi. Itulah enaknya menikah ya. Kita ditolong untuk kita menutupi segala kelemahan dan kekurangan. Dan kasih itu tujuannya begitu, memurnikan karakter baik kita supaya muncul. Yang ketiga adalah model kasih yang saling memelihara kebugaran tubuh. Ini seringkali jarang diingatkan. Tuhan Yesus waktu berkarya itu menyelamatkan juga tubuh selain rohani ya. Orang yang kerasukan roh jahat, orang yang sakit, lumpuh, buta, hambatan lain disembuhkan Tuhan. Berarti Tuhan Yesus sayang kepada tubuh kita, peduli, bukan hanya soal rohani. Ada banyak ibu bapak saudara-saudara, Kris dan Vera juga, pasangan yang menikah itu lupa saling memperhatikan bagaimana tubuh dijaga kebugarannya. Padahal bentuk kasih itu adalah supaya kita memelihara kebugaran tubuh. Konkretnya, nanti kalau milih menu makanan dan minuman ya, kalian kan udah generasi apa? Di atasnya milenial ya Mas ya? Kalian milenial atau Z ya? Saya lupa ya. Milenial. Anak-anak milenial itu udah lebih cerdas ya di dalam memilih, bukan hanya memuaskan lidah. Dan itu saya setuju. Orang yang menikah itu saling mengingatkan apa yang dimakan, diminum harus diperhatikan. Saya nggak mau menyalahkan warga Wuhan atau ibu bapak yang suka makanan eksotis ya. Tapi sudah terbukti gara-gara makanan eksotis terenggiling lah segala macam, akhirnya virus yang ada di binatang pindah kepada manusia seluruh dunia, worldwide. Ya lagi-lagi saya nggak mau menghakimi, itu salah kita semua lah. Kadang kita juga nggak rapih di dalam makan dan minum. Pernikahan perlu nggak? Perlu di dalam menjaga makanan dan minuman, olahraga, menjaga rekreasi, istirahat, semua itu penting dan suci. Kenapa? Sebab getaran cinta itu antenanya dari mata. Ayo jujur ya Kris. Kris pertama kali lihat Vera inget nggak? Tergetar nggak? Apa merem aja? Enggak kan? Lihat Vera, waduh matanya ya. Kris, Vera juga, waduh nih cowok udah tinggi, ganteng ya kan ya. Kan semua antena, jujur aja antena kita itu mata ya. Dan bukan hanya mata, terus baru pikiran, hati, pengenalan. Bagaimana kalau ya tubuh kita nggak bugar katakanlah begitu ya. Jadi tetap harus saling memperhatikan. Itu bentuk kasih juga. Yang kadang ini pendeta lupa khotbahkan. Saya makanya khotbahin. Kebugaran tubuh itu penting. Ya, lagi-lagi anak milenial udah pinter lah ya. Bukan hanya memuaskan lidah, tapi apa yang baik buat tubuh. Lalu kasih yang menjaga kesatuan dan keutuhan tubuh. Tuhan Yesus itu selalu berupaya mempersatukan. Setan berupaya memisahkan. Jadi kalau kita menikah dan terinspirasi kasihnya Tuhan Yesus, maka kita mau menjaga kesatuan. Pertama sekali dengan Tuhan. Oleh sebab itu, spiritualitas keluarga perlu terus dibangun. Tadi malam saya ikut Zoom survei gereja di Indonesia tentang spiritualitas.
Nah ini saya kasih tahu aja ya, se-Indonesia ibu bapak. Dan dikatakan yang mengadakan persekutuan keluarga seluruh gereja di Indonesia ini ya rata-rata sedikit. Cuman kalau saya nggak salah 10%. Coba bayangin ya. Jadi kebiasaan untuk berdoa bareng setiap hari ada paling seminggu sekali ya, 2 minggu itu kalau ingat ya, jarang. Padahal ini penting untuk kita utuh dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan kalau ibarat kata nggak pernah ngobrol dengan Tuhan? Berarti harus dijaga kesatuan yang utama dengan Tuhan dan juga kesatuan dengan anggota keluarga yang lain. Dengan keluarga besar tetap harus dipelihara, komunitas. Orang timur itu paling loyal dah dengan keluarga, betul. Ini keluarga baru sudah terjalin, tapi nanti juga Chris menjadi bagian dari keluarga Vera. Vera menjadi bagian dari keluarga Chris. Makanya ada prosesi tukar tempat itu maksudnya begitu, ya. Nanti ditukar nih, Chris ke sini, Vera ke sini. Kenapa? Karena memang Tuhan Yesus juga memperjuangkan kesatuan dan keutuhan. Tubuh, jiwa, roh, kesatuan komunitas. Kalau setan hobinya memecahkan, ya. Mengupayakan supaya kita nggak bersatu. Tapi kalau Kristus beda. Kristus ingin kita bersatu. Dan oleh sebab itu jalinlah kesatuan dengan Tuhan. Orang yang semakin dekat dengan Tuhan, ditolong Tuhan untuk menjadi satu sama lain itu dengan tulus, nggak terpaksa. Dan nah itu ya, ada 4 model yang saya ulangi kembali ya. Pertama itu kasih yang berkorban, memberi yang baik. Kalau kurang lemah ya jangan diomelin, ditolong ya. Yang kedua itu adalah kasih yang saling memurnikan karakter baik. Supaya potensi pasangan muncul harus dikasih. Yang ketiga kasih yang memelihara kebugaran tubuh. Harus saling peduli dengan kesehatan. Diingatkan satu sama lain. Jangan ngambek kalau diingetin ya. Chris atau Vera yang kalian masing-masing ingetin, ayo kita olahraga. Ini udah malam yuk istirahat. Jangan ngambek ya, itu tanda sayang ya Chris, Vera ya. Thank you ya. Ya, itu kan enaknya menikah gitu ya, diingetinnya langsung ya. Dan itu semua terjadi pada saat kasih kita itu kekuatannya datang dari Kristus. Memelihara kebugaran tubuh, kesatuan tubuh, jiwa dan roh. Kristus itu kata Rasul Paulus itu kepala. Memang di sini tulis suami kepala, betul. Tapi suami menjadi kepala kalau dia membiarkan Yesus jadi kepala. Pak, gimana kalau misalnya suami saya itu bukan kepala, dia nggak dekat ke Tuhan Yesus? Ya istri gantikan posisi sebagai kepala, nggak apa-apa. Tapi tetap kepalanya adalah mesti Kristus. Pada saat Tuhan Yesus jadi kepala di dalam kehidupan keluarga, maka kita terpengaruh pasti. Kita tunduk pada kasih Kristus. Jadi pernikahan Kristen itu ada motifnya ya, Vera dan Chris, Chris dan Vera. Motifnya itu suci, bukan karena keinginan kita, bukan. Kalau motifnya keinginan kita pasti kecewa. Saya ulangin lagi. Saya katakan kepada yang mau menikah, motif kalian keinginan pasti kecewa. Kenapa? Sebab pernikahan itu membutuhkan pengorbanan. Pernikahan itu membutuhkan kita diupdate oleh kasihnya Yesus. Oleh sebab itu motifnya harus kita jaga kesuciannya. Yaitu motifnya adalah kita ingat kasih Tuhan Yesus ke kita. Sehingga kita pun dapat menunjukkan model kasih Yesus yang tadi itu kepada pasangan kita. Pasti bahagia. Pasti bahagia. Memang akan ada hambatan dan tantangan. Tapi sebagaimana Tuhan Yesus itu berkorban di atas kayu salib, dia bangkit. Makanya kita jadi semangat. Mungkin kita bertanya, Pak, enak aja berkorban. Saya udah berkorban banyak. Ya. Kalau pengorbanan kita tulus, kita akan menerima kebangkitan. Itu khas iman Kristen. Jadi kalau ada masalah muncul, pasti cepat jalan keluarnya. Kalau kita saling mengasihi, ya kan? Oh, masalahnya ini. Oh iya, aku paham. Dia memang kekurangannya itu kan kasih ya. Pasti ujungnya bahagia. Tapi coba kalau modelnya keinginan. Pokoknya, pokoknya pasti berantemnya nggak ada akhir. Pasti ada kelemahan dan kekurangan pasangan, tapi akan mudah diterima karena kasihnya memahami, kasihnya memberi bukan meminta. Apakah bahagia pernikahan itu? Pasti bahagia. Apa yang mau diributkan? Ketika misalnya dibisikin, wah istri kamu kurang di sini, wah suami kamu jelek di situ. Terus kita balas, ya nggak apa-apa, saya terima kok.
Saya aja udah diterima Tuhan Yesus, saya terima dia. Ya, nggak ada kesedihan, nggak ada kekecewaan, yang ada kebahagiaan. Dan Tuhan Yesus janji, setiap orang yang mau ikut jalan salibnya, caranya mengasihi, pasti bahagia. Dia mengatakan, cari kerajaan Allah dan kebenaran, semua akan ditambahkan kepadamu. Itu janji Tuhan. Dan biarlah Chris dan Vera berbahagia, karena mereka ini mau jadi suami dan istri. Ingat kasih Tuhan Yesus, dan minta pertolongan Roh Kudus, supaya model-model kasih Tuhan Yesus terus menginspirasi mereka di dalam menyatakan kasih satu sama lain. Selamat berbahagia ya Chris dan Vera. Senyum dong, kok kayak stres amat ya. Senyum ya. Percaya ya, happy ya, ikut Tuhan Yesus kasihnya ya. Amin ya. Tuhan berkati kita semua. Kita saat hening sejenak. Kita memasuki peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Saya minta mempelai berdiri, Chris dan Vera. Pertama sekali dengarkanlah makna pernikahan Kristiani. Pernikahan adalah satu tahap kehidupan manusia yang harus dihargai oleh kita di hadapan Allah dan manusia. Di hadapan Allah karena pernikahan merupakan salah satu rencana Allah. Di hadapan manusia karena pernikahan menyangkut hubungan antar manusia. Walaupun bersifat pribadi, pernikahan menyangkut hubungan kita dengan Allah dan sesama. Kita semua, terutama kedua mempelai, perlu menyadari hal ini. Saat ini kita mohon berkat Allah bagi pernikahan, hidup pernikahan Saudara Chris Ipan Permana dan Saudari Vera Kumalawati Suswanto. Kita turut menyaksikannya sebagai persekutuan di dalam gereja dan masyarakat. Untuk maksud itulah kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini dilayankan. Agak ke sini. Silakan berhadapan dan berjabat tangan. Mereka berjabat tangan, Ibu Bapak, tanda mereka berjanji pertama sekali di hadapan Tuhan dan kita jemaatnya, dan masing-masing akan mengungkapkan janjinya. Pelan-pelan saja ya, take your time. Dimulai dari Saudara Chris. Silakan Chris. Vera Kumalawati Suswanto, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai istriku. Sebagai suami yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan akan tetap memeliharamu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Chris Ipan Permana, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai suamiku. Sebagai istri yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan akan tetap memeliharamu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Tetap berjabatan tangan. Mari kita berdoa.
Allah yang penuh anugerah, yang senantiasa setia mengasihi kami, Saudara Kris Ivan Permana dan Saudari Vera Kumalawati Suswanto datang untuk memohon berkat-Mu. Curahkanlah Roh Kudus atas mereka, supaya dengan kasih yang teguh, mereka dapat memenuhi janji-janji mereka hari ini. Amin. Saudara Kris Ivan Permana, Saudari Vera Kumalawati Suswanto, aku meneguhkan pernikahan saudara berdua di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Silakan tutup. Tutup. Mari kita mohonkan berkatnya. Allah yang Maha Pemurah memenuhi saudara berdua dengan anugerah dan berkat-berkatnya yang melimpah, dan memperkenankan saudara berdua untuk hidup bersama sebagai suami istri di dalam kasih setia, ibadat, dan kesucian. Amin. Dibuka. Kini Kris akan menyatakan ciuman kudus. Ini dah the real wedding kiss. Silakan Kris. Tuhan berkati selalu ya. Dan akan memberikan cincin yang juga mendukung janji mereka di dalam pernikahan yang terberkati. Silakan Kris, kenakan ini pada jari manis tangan kanan istrimu. Vera Kumalawati Suswanto, engkau adalah istriku, dan aku memberikan cincin ini sebagai janji tanda kesetiaanku dan cinta kasihku kepadamu. Silakan kenakan cincin ini di jari manis tangan kanan suamimu. Kris Ivan Permana, engkau adalah suamiku, dan aku memberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Kini mereka akan menandatangani piagam pernikahan gerejawi. Penandatanganan piagam pernikahan gerejawi. Saya akan membacakan piagam pernikahan gerejawi nomor 1 / MJ / PP /3 Romawi /2021. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Jalan Halimun nomor 11 Jakarta Selatan dengan ini menyatakan bahwa nama Kris Ivan Permana, tempat tanggal lahir Jakarta 28 September 1993, dan nama Vera Kumalawati Suswanto,
tempat tanggal lahir Jakarta 10 Juni 1991, telah diteguhkan dan diberkati pernikahannya dalam kebaktian hari tanggal Sabtu 20 Maret 2021, waktu pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, di Jemaat GKI Halimun, dilayani oleh Pendeta Esi Esen. Jakarta 20 Maret 2021, Majelis Jemaat GKI Halimun, Ketua Penatua Cabing Chandra, Sekretaris Penatua Pujiono, pendeta yang melayani Pendeta Esi Esen, dan disaksikan oleh kedua mempelai, Kris Ivan Permana dan Vera Kak Suswanto. Tanda tangan dulu, Pak. Pak, tanda tangan dulu, Pak. Ya. Saudara Kris Ivan Permana dan Saudari Vera Kumalawati Suswanto, terimalah Alkitab ini dan jadikanlah dasar sebagai pedoman bagi hidup pernikahan saudara berdua. Camkanlah ini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara Kris Ivan Permana, Saudari Vera Kumalawati Suswanto, masyarakat kini telah mengakui saudara berdua sebagai suami istri yang sah. Pernikahan saudara berdua telah diteguhkan dan diberkati oleh Allah dengan disaksikan umatnya di sini. Berlakukanlah firman Tuhan dalam keluarga saudara, agar keluarga saudara berbahagia dan menjadi berkat bagi sesama. Silakan menghadap ke arah jemaat. Jemaat Tuhan yang berbahagia, Ibu Bapak, Saudari-saudara, terimalah kedua saudara kita ini sebagai keluarga baru di tengah kita. Dukunglah mereka terus di dalam doa-doa kita. Amin. Kini mereka akan mengungkapkan hormat dan syukur berserta permohonan restu kepada kedua orang tua. Dipersilakan. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru.
murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari Ibu Bapa kita menaikkan syafaat kita berdoa. Bapa yang kekal di dalam kasih Kristus, kami bersyukur untuk anugerah kehadiran Saudara Kris Ipan Permana di dalam kehidupan keluarga Bapak Pujiono dan Ibu Dewi Kartini Santoso. Juga kehadiran Saudari Vera Kumalawati Suswanto di dalam kehidupan keluarga Bapak Enghok dan Hendrik dan Ibu Suryati Osman. Mereka telah jadi dewasa dan mandiri dan kini telah membangun keluarga yang baru di dalam berkat Tuhan. Kami percaya setiap didikan, pemeliharaan Tuhan nyata melalui kehadiran orang tua yang mengasihi dan mendukung. Kami mensyukuri itu semua. Dan pada saat ini manakala keluarga baru telah dibentuk oleh Tuhan, kami doakan Saudara Kris dan Saudari Vera sebagai suami dan istri untuk terus menapaki jalan kehidupan bersama dengan anugerah Tuhan. Kami percaya Roh Tuhan yang kudus terus membimbing, menolong dan memperlengkapi mereka, sehingga kasih mereka jadi kasih yang berkorban, yang saling memurnikan karakter baik satu sama lain, yang saling memelihara kebugaran tubuh, yang saling menjaga keutuhan dan menempatkan Tuhan Yesus sebagai kepala di dalam kehidupan pernikahan mereka berdua. Kami percaya Roh Tuhan yang kudus akan mengingatkan mereka selalu, sehingga mereka menjadi keluarga yang terberkati oleh anugerah-Mu, keluarga yang terus mencari kerajaan Allah, dan Tuhan akan menambahkan apa yang menjadi kebutuhan kehidupan mereka berdua. Tuhan pelihara kesehatan mereka berdua,
di dalam karya-karya hidup ke depan sebagai suami istri. Tuhan memberkati segenap kerinduan, harapan, cita-cita di dalam pernikahan mereka. Tuhan yang mendengar dan memberkati. Dan manakala ada kendala, ada masalah yang mungkin ke depan akan muncul, Tuhan juga akan hadir memberkati dan memelihara mereka selalu, sehingga mereka selalu berbahagia dan damai sejahtera dalam lingkup kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga tentu doakan untuk keluarga Bapak Pujiono dan Bapak Enghok beserta Ibu. Kami percaya Tuhan yang akan pelihara mereka selalu juga di dalam kehidupan keluarga mereka. Melepas anak-anak mereka menjadi keluarga yang baru, Tuhan juga pelihara keluarga-keluarga ini tetap di dalam kesatuan. Ada 3 keluarga yang saling bersatu di dalam kasih Tuhan. Kami mensyukuri peristiwa cinta kasih ini. Peliharalah kami selalu ya Tuhan dengan anugerah-Mu di dalam hari-hari kami ke depan. Dan Bapa yang baik, kami juga yang hadir saat ini semua menyaksikan peristiwa cinta kasih ini. Kami pun diteguhkan oleh Tuhan, sehingga di dalam kami menghidupi cinta kasih di tengah kehidupan, kami dikuatkan oleh Roh-Mu yang kudus. Ini menjadi motivasi dan inspirasi bagi kami untuk terus berjalan di dalam anugerah-Mu. Kami percaya setiap kasih yang kami berikan berbuahkan pada kebahagiaan. Pelihara kami semua ya Tuhan dengan anugerah dan berkat-Mu. Inilah segenap permohonan kami. Kami serahkan juga ya Tuhan untuk rencana resepsi esok hari. Segala persiapan yang telah dilakukan, semua akan berbuahkan sukacita dan damai bagi kedua mempelai, keluarga, sanak famili, sahabat, setiap undangan kami semua, karena berkat Tuhan dicurahkan di dalamnya. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohonkan doa-doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita mendapat kesempatan untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur. Kedua mempelai akan memberikan persembahan syukur mereka yang pertama atau persembahan sulung sebagai suami istri. Marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan pada firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Umat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kekal di dalam kasih Kristus, bersama dengan keluarga baru yang bersyukur kepadamu, kami membawa persembahan ini. Terimalah ya Tuhan persembahan kami ini, dan ajarlah kami untuk senantiasa percaya
bahwa Engkau adalah pemelihara kehidupan kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Allah telah membentuk keluarga untuk dikelola sesuai firman-Nya, sebab itu gunakanlah kesempatan yang dianugerahkan Allah dalam kehidupan keluargamu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan, Jadilah saksi Kristus, terkukur pada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dengan mohonkan berkat Tuhan. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan rumah tangga kalian. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan saudara, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia, dan murah hati bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak Allah menyambut kalian dengan penuh kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Dan semoga semua saudara sekalian yang hadir di sini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hosiana. Amin. Silakan duduk, kedua mempelai. Baiklah Bapak Ibu Saudara, ibadah pemberkatan peneguhan pernikahan hari ini sudah selesai. Kita akan melanjutkan acara selanjutnya, yaitu ada kata sambutan dari Majelis Jemaat GKI Halimun, nanti oleh saya sendiri. Kemudian nanti ada perwakilan dari keluarga kedua mempelai. Ya. Setelah itu saya akan serahkan kepada IO untuk sesi foto bersama ya. Sudah ada urutannya di sini. Baik. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya atas nama Majelis Jemaat GKI Halimun sebelumnya mengucapkan selamat berbahagia untuk Ivan dan Vera, ya, juga untuk kedua keluarga Pak Pujiono juga Pak Enghok Hendrik. Ya. Hari bahagia ini saya mewakili jemaat, umat dan simpatisan GKI Halimun. Kiranya ikatan keluarga yang baru dibentuk senantiasa mengandalkan kasih Kristus sebagai perekatnya. Tentu dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan mengalami badai gelombang kehidupan.
Mungkin tidak seperti masa pacaran yang terasa semuanya indah. Ya, untuk itu di dalam kehidupan rumah tangga harus ada saling percaya, cinta kasih satu seperti yang lain, sama seperti Tuhan yang telah mengajarkan dan meneladankan kasih kepada kita. Dan senantiasa Chris dan Vera mengandalkan Tuhan Yesus dalam menjalani kehidupan ini. Kiranya kebahagiaan yang dirasakan juga dapat dibagikan ya kepada sesama dengan menjalin sikap hormat menghormati dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih dalam keluarga. Harus senantiasa ada kerinduan untuk melayani dan mengasihi Tuhan Yesus. Dan kami juga mengucapkan permohonan maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan ibadah pemberkatan pernikahan pada hari ini. Sekali lagi selamat kepada kedua mempelai, juga keluarga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Wakil dari keluarga, Bapak Puji. Terima kasih Pak Niko. Puji syukur dan terima kasih boleh kita panjatkan kepada Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, sehingga pada hari ini kita semua boleh berkumpul bersama merayakan hari yang berbahagia, yaitu peneguhan dan pemberkatan nikah Chris dan Vera. Saya mewakili keluarga besar dari Chris Ivan Permana dan Vera Kumalawati Suswanto. Pertama kali mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Esi Eisen beserta Majelis Jemaat GKI Halimun yang telah berkenan melayankan peneguhan dan pemberkatan nikah pada hari yang berbahagia ini. Dan juga kepada teman-teman, baik teman kantor, gereja, sekolah, universitas, dan lain-lainnya yang telah menyempatkan hadir di acara ini, baik secara fisik maupun secara online. Saya tahu juga banyak yang mengikuti secara online. Terutama juga ada salam dari keluarga besar dari Kediri dan kota-kota di Jawa Timur. Ada Oma Juwariani dari Kediri menyampaikan salam juga. Dan tentunya juga dari keluarga besar Vera dari kota Bogor ya juga, dan beberapa kota lainnya, ada Oma Rusmiati begitu. Dan juga tidak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, perhatian, doa, dan juga dukungan yang memungkinkan terselenggaranya acara hari ini. Sungguh kiranya semua itu juga merupakan persembahan dan juga berkat yang boleh kita syukuri dari Allah Bapa kita. Dan kami juga tidak lupa memohon maaf terhadap kekurangan yang ada, dan biarlah kiranya kekurangan yang ada itu juga tidak mengurangi kebahagiaan kita semua pada hari ini, dan juga boleh melengkapi kita semua dalam menyambut acara yang berbahagia pada hari ini. Akhir kata, biarlah kiranya Allah Bapa yang Maha Pengasih juga boleh tetap beserta serta menuntun Chris dan Vera dalam menempuh kehidupan baru yang penuh harapan dan sukacita. Dan tentunya juga kita berharap agar kesehatan, kasih dan penyertaan Allah boleh tetap beserta kita semua hari demi hari. Sekali lagi terima kasih.